Dah. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin sekalian dimanapun berada, kawan-kawan, santri-santri yang dirahmati Allah, kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Kalau sebelumnya kita biasa melalui channel YouTube, kali ini kita coba langsung live lewat Facebook Pondok Pesantren At-Taqwa ya. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini bisa kita khatamkan kitab ini ya. Karena tayangnya insya Allah akan bisa rutin tiap pagi jam 9 gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala. Kita akan melanjutkan bacaan kita masuk pada adab-adab tayamum. Terakhir kajian kita masuk bab adab-adab mandi. Dan sebelumnya juga masalah wudu ya. Oleh karena itu sekarang kita bahas adab-adab tayamum. Karena ada kalanya kita dalam satu keadaan tidak bisa menggunakan air untuk wudu ataupun mandi. Nah, oleh karenanya diganti dengan tayamum gitu ya. Bagaimana kata Imam Ghazali, adabut tayamum, ya, adab-adab tayamum ya. Tayamum ini ada rukhsah ya. Ya, ada rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak bisa menggunakan air ya. Ada uzur baik secara hissi atau secara syar'i ya. Nah, kata Imam Ghazali, fa in ajazta an isti'malil ma'i li faqdihi ba'da talabi. Jika kamu tidak bisa menggunakan air ya, kita nggak bisa menggunakan air. Kenapa? Faktornya satu, li faqdihi, karena tidak ada air ya, ba'da talabi ya, setelah mencari ya. Mencari air, nggak ada air ya. Au li udhrin, atau karena uzur yang lain. Apa tuh? Min marodin, seperti uzur sakit. Karena kita sakit, kita nggak bisa menggunakan air gitu ya. Au limani'in, atau karena ada hal lain yang mencegah kita menggunakan air atau dapat air itu. Minal wusuli ilaihi ya. Kita tidak bisa mencapai air tadi. Kenapa? Karena ada min sabu'in au habsin. Karena misalnya ada binatang buas ya. Mungkin ya kalau dulu di luar ya, di hutan apa gitu kan, mau datang ke sana ada air, tapi begitu dekat tempat air itu ada binatang buas yang berbahaya. Kalau kita ke sana kita bisa celaka ya. Itu nanti boleh tayamum. Au habsin, atau kita dikurung, kita nggak bisa keluar kemana-mana. Nah, itu juga ada uzur. Au kanal ma'ul hadir, atau airnya sih ada sebenarnya. Tahtaju ilaihi li'atshika, tapi air yang ada itu kita butuhkan untuk kita minum. Kalau kita haus, kita harus minum air.
Jadi persediaannya terbatas. Kalau kita pakai untuk wudu, apalagi untuk mandi, air itu habis, kita tidak bisa dapat air untuk kita minum. Auli atshi rafiqika, atau ada teman kita yang juga butuh air itu untuk dia minum. Ya, kalau haus gitu ya. Au kana milkan li ghairika, atau air itu ada ya, tapi punya orang. Airnya bukan punya kita. Walam yabi illa bi aktsara min thamanil mithil. Dan orang itu tidak mau menjual air yang ada, yang dia punya ya, dengan harga normal. Harganya melonjak tinggi ya, jadi diambil kesempatan. Misalnya harga satu air, satu jerigen besar gitu misalnya normalnya 10.000 misalnya. Kemudian dia karena lagi susah air, dia tinggikan harganya ya sampai 100.000 misalnya, 10 kali lipat dari harga normal. Maka pada saat itu kita boleh tidak menggunakan air, tidak perlu membeli air itu. Sekalipun kita mampu, kita tidak perlu beli air itu. Ya, cukup kita tayamum saja. Ya. Aukana bika jirahatun, atau di dalam tubuh kita, di sebagian tubuh kita ada luka. Au maradun, ya, atau kita ada sakit di tubuh kita, takhafu minhu ala nafsik, yang kita khawatir kalau kita pakai air mengenai luka itu maka akan membahayakan bagi diri kita. Nah, gitu ya. Itu adalah uzur-uzur yang membolehkan kita untuk tayamum. Gimana solusinya? Fasbir hatta yadkhula waqtul fardhah. Nah, maka bersabarlah sampai datang waktu masuk sholat fardu, sholat wajib. Gitu ya. Nah, jadi tayamum itu tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Kenapa? Karena tayamum itu adalah toharoh daruroh, toharoh dalam keadaan darurat. Ya, kata ulama, wala darurata qoblal wakti. Tidak ada hukum darurat kalau belum ada waktunya. Beda dengan wudu. Kalau wudu nih, misalnya kita sekarang masih jam 9 pagi, ya, zuhur jam 12-an. Kita mau wudu dari sekarang boleh. Nanti begitu waktu zuhur datang, kita tinggal langsung sholat. Tapi kalau tayamum belum boleh sekarang, karena belum masuk waktu zuhur. Jadi kalau nanti sudah masuk waktu zuhur, ya, terus tadi kita lihat ada uzur atau tidak, ya, ada air atau tidak, udah kita cari nggak dapat misalnya, atau kita sakit, ya, atau ada hal-hal lain lah yang menghalangi kita untuk menggunakan air, baru kita bisa melakukan tayamum. Ya. Maqsid sa'idan thayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyinun. Kemudian cari ya sa'idan thayyiban, ya, tanah yang baik, ya, alaihi turabun khalis, yang memiliki debu, yang bersih, tahir, yang suci, layyinun, yang lembut. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, namanya tayamum itu harus ada tanah yang ada debunya. Jadi tidak bisa di sembarang tempat. Mungkin ada pandangan dari ulama lain yang mengatakan kullu ma'ala wajhil ardi turab. Ya, di setiap permukaan yang ada di bumi ini ada tanahnya. Ya, jadi dia bisa tempelkan di mana saja. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Ghazali mengikuti pandangan Syafi'i, itu harus ada debunya. Sehingga siapkan atau cari debu, ya, tanah yang ada debunya, yang lembut dan suci, tidak boleh ada najisnya. Nah, nanti baru kita bisa tayamum dari tanah yang suci tadi itu, ya. Bagaimana caranya? Fadrib alaihi bikaffaika dhamman baina asabi'ika. Ya, maka kita tepuk, ya, di atas tanah tadi, ya, di atas debu tadi dengan dua telapak tangan kita, ya, sambil menggabungkan, merapatkan jari-jari kita, ya. Jadi misalnya ini tanah ada debunya, ya. Kalau ada debunya, kita tempelkan gini lah kira-kira gitu. Ya. Nah, gitu, tempel tangannya begini, nah, tempelkan seperti itu. Wan wistibah hatta fardhos shalah, dan niat, ya, sambil kita sambil setelah kita pegang, kita tempelkan tangan kita di atas tanah tadi, debu tadi, kita niat tayamum ini beda dengan niat wudu. Kalau niat wudu itu niatnya niat mengangkat hadas. Makanya disebutkan nawaitu raf'al hadatsil asghar kalau wudu.
Kalau mandi, nawaitu raf'al hadatsil akbar, niat mengangkat hadas besar. Kalau tayamum, niatnya itu nawaitu istibahata fardhis shalah, niat supaya kita boleh melakukan kewajiban sholat kita. Karena memang tayamum tidak mengangkat hadas, dia hanya membolehkan kita untuk mengerjakan sholat, ya. Jadi ketika kita ambil tanah dari itu ya, debu itu kita tempelkan di tangan, terus boleh kita tiup, kalau masih ada debu-debunya yang banyak kita tiup atau kita pukan, kemudian baru kita usap wajah kita sambil niat tuh nawaitu istibahata fardhis shalah. Wamsah bihima wajhaka kullahu marratan wahidah. Usap wajahmu semuanya satu kali. Ya, wala tatakallaf isalal ghubar ila manabiti sya'ri khuffa au kathufa. Dan kita tidak perlu memaksakan diri untuk meratakan debu, menyampaikan debu ke tempat tumbuhnya rambut di sekitar wajah, ya, di jenggot atau di kumis gitu ya. Baik lembut, baik tipis ataupun lebat. Kalau dalam bab wudu yang telah lalu kita sampaikan bahwa rambut-rambut yang ada di wajah ini, jenggot, kalau jenggotnya tipis ya, itu airnya kan harus kena semua. Ya, harus kena bawahnya sini semua harus kena. Ya, kecuali jenggotnya tebal, jadi dia bisa cukup cukup disisir saja seperti itu. Tapi kalau tipis seperti jenggot saya ini ya cukup, dia harus dikenakan semua. Nah, kalau tayamum tidak. Cukup begitu saja. Nah, kemudian tayamum itu tidak disunahkan 3 kali. Beda dengan wudu. Jadi kalau wudu dia 3 kali sunnahnya, wajah 3 kali, misalnya tangan 3 kali. Tapi kalau tayamum sekali saja. Jadi wajah sekali. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita usap wajah kita dulu. Nah, sekarang yang kedua, gimana prosesnya? Tsummanzi khotamak. Kemudian lepaskan cincinmu. Kalau di tangan kita ada cincin, kita lepas. Kalau kita pakai jam tangan atau gelang, kita lepas. Jadi tangan kita harus bersih yang kedua. Tidak ada perhiasan, ya, atribut tidak ada di tangan kita. Kenapa? Karena yang berikutnya kita akan mengusap tangan, ya. Wadrib dorbatan tsaniyah. Nah, kemudian kita tepuk lagi ke tanah, ya, ke tanah itu kita tepuk lagi mufarrajan baina asabiika, ya, dengan kondisi dibuka. Kalau tadi digenggam, sekarang dibuka, ya. Wamsah bihima yadaika ma'a mirfaqaika, dan usap, ya, kedua tanganmu itu sampai sikutnya, ya, gitu. Jadi gini, dulu saya pernah diajarkan oleh guru saya kira-kira gini, kan tangan sampai sikut ya. Ini udah dia ambil tanah, dia tiup, begini kira-kira, supaya kena semua, ya, diratakan, terus dibalik. Nah, kemudian tangannya begini nih. Nah, jadi kena semua. Ya. Gitu juga. Kalau seandainya itu mau ambil lagi enggak apa-apa. Kalau belum, kalau masih ada boleh. Kalau enggak diambil lagi, gitu lagi. Nah, jadi ini rata semua nanti. Kena semua, gitu ya. Itu yang kedua. Jadi fardu tayamum hanya 2 itu. Jadi tidak ada fardu tayamum itu membasuh kaki, tidak ada. Kepala, rambut tidak ada. Kalau wudu, rukun wudunya itu kan wajah, ya, tangan sampai sikut, terus kepala, kemudian kaki sampai mata kaki. Kalau tayamum itu hanya 2 saja. Fardunya, rukunnya yang harus dibasuh, anggota tubuhnya diusap, bukan dibasuh. Itu hanya 2, wajah dan tangan sampai sikut. Ini tayamum untuk pengganti wudu atau pengganti mandi, sama saja, tidak ada beda, ya. Makanya dulu pernah dalam satu riwayat ada seorang sahabat Nabi dalam satu peperangan, dia ihtilam, ya, dia mimpi basah lah kira-kira gitu. Kemudian mau cari air untuk mandi kan susah. Dalam masa perang itu khawatir kalau dia cari air malah ketemu musuh, dia celaka. Kemudian dia karena belum paham ilmunya waktu itu, dia tayamum, niatnya tayamum gitu, cuma dia belum paham teknis tayamum. Kemudian akhirnya dia guling-gulingan di pasir, ya. Dan Nabi melihat perilaku sahabat itu, Nabi hanya senyum saja. Kemudian setelah dia selesai, baru Nabi ingatkan bahwa Nabi ajarkan bahwa kamu tidak perlu guling-gulingan seperti itu untuk menggantikan mandi dengan tayamum. Tapi kata Nabi, innama yakfika
hakadha. Ini cukup kamu seperti ini. Tadi dibasuh, diusap wajah dan tangan sampai sikut saja. Gitu ya. Gitu ya. Fa illam tastau'ibhima fadrib darbatan ukhra ila an tastau'ibha. Nah, jadi kalau nggak cukup tadi tanahnya udah hilang, tambah lagi nggak apa-apa, tepuk lagi di tanah tangannya, kemudian usap tadi yang saya ajarkan. Tsumamsah ihda kafaika bil ukhra, kemudian usap lagi tangan yang satu lagi yang kiri. Tadi kan kita awalan usap tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri. Ya. Wamsah ma baina asabika bitakhlil. Nah, kemudian kita usap bagian sela-sela jari dengan tadi yang menyelingi tadi yang saya sampaikan begitu, ya. Jadi supaya semuanya kena juga diusap. Oke. Nah, kemudian wasalli bihi fardhan wahidan ma syi'ta minan nawafil. Nah, dan kita boleh sholat dengan tayamum ini hanya satu kali sholat fardu. Ya, jadi tidak bisa bertahan lama. Kalau wudu itu bertahan lama. Jadi misalnya kita sholat zuhur wudu, kemudian asar kita belum batal wudu kita, maka kita boleh, ya kita boleh lanjut sholat asar tanpa wudu lagi. Ya, begitu juga maghrib misalnya belum batal, masih boleh kita sholat tanpa wudu lagi. Isya begitu juga, belum batal lanjut lagi boleh. Sampai subuh belum batal juga seandainya, maka boleh kita sholat langsung tanpa berwudu lagi. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ya, dulu banyak diceritakan para ulama, misalnya Imam Abu Hanifah itu, ya, dikatakan para ulama Imam Abu Hanifah itu sholat subuhnya dengan wudu isya. Nah, 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Mungkin beliau memang orang yang rajin menghidupkan malam sehingga beliau tidak batal wudunya. Atau kalaupun beliau tidur, ya, beliau tidur bisa saja tidurnya dengan posisi yang tidak membatalkan wudu. Misalnya duduknya rapat dan posisinya itu tidak membuat dia batal. Itu boleh saja. Sehingga ketika bangun dari tidurnya dia tetap dalam keadaan suci. Tapi kalau sholat sunnah, kalau tayamum nggak bisa seperti itu. Jadi zuhur kita sudah tayamum. Nah, nanti begitu asar tayamum lagi. Ya, sudah masuk waktu asar kita tayamum lagi. Ya, nanti meskipun belum batal, belum ada yang membatalkan wudu. Ya. Nanti begitu maghrib tayamum lagi, begitu terus untuk sholat fardu. Tapi kalau untuk sholat sunnah, maka kita boleh satu kali tayamum untuk beberapa kali sholat sunnah. Ya, kalau seandainya tiap kali sholat sunnah harus tayamum berat juga, apalagi zaman sekarang kayak taraweh ya. Taraweh misalnya ada yang sampai 20 rakaat, ya kan? Itu kalau seandainya setiap kali sholat harus tayamum, kan repot. Nah, makanya kalau untuk sholat sunnah dibolehkan dia menggunakan satu kali tayamum saja. Ya, gitu ya. Fa'in arad tafardon thanian fastanif lahu tayamuman akhar. Tapi kalau kamu ingin melakukan sholat fardu lagi, maka harus memulai lagi tayamum yang baru, yang lain. Jadi kekuatan tayamum itu terbatas, tidak seperti wudu, gitu ya. Baik, selesai bab tayamum. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kitab yang membahas adab keluar dari masjid. Ini kita maraton ya, karena memang mengejar supaya khatam di bulan suci Ramadan ini harapannya. Kita lanjutkan adabul khuruji ilal masjidi, adab-adab keluar dari masjid. Ya, jadi kan ini kondisinya Imam Ghazali menceritakan dari mulai kita bangun tidur terus sampai kita ke kamar mandi, masuk kamar mandi, wudu, terus kemudian kalau nggak ada ya tayamum, terus ke masjid. Ya, ini dalam kondisi normal tentunya ya. Kalau sekarang kita mungkin lebih banyak menjadikan rumah kita sebagai masjid, ya. Dan insya Allah sama baiknya dengan sholat di masjid dalam keadaan yang normal. Apa kata Imam Ghazali? Fa'idha faraghta min taharatika, kalau kamu sudah selesai bersuci, ya, sudah selesai berwudu, ya, sudah selesai, pokoknya nggak ada hadas. Ya, najis nggak ada, jadi udah selesai semuanya. Istinja sudah selesai, wudu sudah, kalau perlu mandi ya mandi, udah selesai semua. Fasalli fi baitika rak'atai subhi in kanal fajru qad tala'a. Jadi kata Imam Ghazali, silahkan sholat dulu 2 rakaat subuh
ya, 2 rakaat sunnah subuh gitu ya, di rumah. Kalau sudah fajar, ya sudah masuk waktu subuh maksudnya. Fajar di sini tentu yang dimaksud fajar sodik. Ya, jadi ketika sudah terdengar azan misalnya, udah yakin masuk waktu subuh, kita sholat qobliyah subuhnya di rumah. Gitu ya, kata Imam Ghazali, sholat subuhnya di rumah. Ya. Kenapa? Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alasannya kata Imam Ghazali, begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau sudah subuh, sholat qobliyah subuhnya di rumah gitu ya. Kalau belum subuh masih ada waktu untuk sholat tahajud, ya silahkan sholat tahajud dulu. Tsumma tawajjah ilal masjid. Nah, setelah kita sholat qobliyah subuh di rumah, baru kita berangkat menuju ke masjid. Ya, tsumma tawajjah ilal masjid. Silahkan berangkat menuju ke masjid. Ya. Wala tada'is salata fil jamaah la siyamas subuh. Ya, jangan tinggalkan sholat berjamaah, terutama sholat subuh. Ya. Jadi Imam Ghazali berpesan kepada kita, jangan kita suka meninggalkan sholat berjamaah, apalagi sholat subuh berjamaah. Di antara sholat 5 waktu itu yang paling berat itu adalah sholat subuh. Ya, makanya mungkin itu hikmahnya. Allah berikan kepada kita kewajiban sholat subuh itu hanya 2 rakaat. Ya, kalau seandainya diberikan sampai 4 rakaat mungkin lebih berat. Gitu. Jadi Allah tahu, jadi Allah sangat bijak memberikan subuh itu 2 rakaat saja. Bahkan kadang-kadang 2 rakaat saja banyak orang yang tidak sholat, ya, banyak yang tidur. Ya. Jadi orang di masjid sudah panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya, bahkan sudah dikatakan as-shalatu khairum minan naum, masih tetap tidur aja. Ya, padahal kalau seandainya dia tahu, ya, kebaikan di waktu pagi itu dia akan berangkat. Ya, maka jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah. Kita usahakan 5 waktu berjamaah. Ya, ini di waktu normal kita ke masjid. Sekarang kalau tidak, ya dalam kondisi sekarang ini jadikan rumah kita masjid. Ya, dan kita sholat berjamaah di rumah bersama keluarga kita. Ya, subuh berjamaah. Apalagi sekarang sambil kita sahur ya. Ya udah jangan tidur lagi, sahur. Selesai sahur kan nggak lama azan subuh, sholatlah berjamaah bersama keluarga. Ya, suaminya jadi imam, makmumnya istri dan anak-anaknya. Kalau belum bisa gimana? Ya belajar. Nah, itu kewajibannya. Makanya kesempatan sebenarnya sekarang kita menjadi imam, sehingga nanti kalau sudah normal keadaannya, ya, kalau seandainya di masjid kumpul orang banyak itu yang jadi imam nggak pakai main dorong-dorongan lagi, karena semua sudah punya pengalaman jadi imam selama masa wabah ini di rumah. Ya kan, selama ini kadang-kadang masih ada orang yang kalau jadi imam saja harus dorong-dorongan, gitu kan. Kamu aja. Padahal kalau dia bisa silahkan, ya, kecuali dia melihat ada orang yang lebih baik ya untuk jadi imam. Jadi jangan pernah, Imam Ghazali mengingatkan kita jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah, khususnya subuh. Ya. Kenapa? Karena memang subuh itu waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi pernah mendoakan umat ini, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari. Ya. Jadi kalau kita tidak sholat subuh rugi sekali kita, ya, karena tidak dapat doa Nabi. Fa sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fadhi bi 27 darajah. Karena sholat berjamaah itu lebih utama ya nilainya dibandingkan sholat sendirian ya. Bandingannya 27 derajat. Jadi kalau kita sholat sendiri itu hanya dapat 1 nilai, kira-kira gitulah. Kalau seandainya sholat berjamaah dapatnya 27 nilai. Nah sekarang kalau urusan dunia saja kita biasanya akan mencari yang lebih banyak. Ya, sekarang nih ada orang bagi-bagi sembako, ya, lagi musim wabah gini kan, banyak orang baik bagi-bagi sembako kepada kita. Kalau dikasih 1 dus atau 1 plastik, ya, ada orang dibagi 1 orang 1 plastik. Ada lagi yang 1 orang mau dikasih 27 plastik. Mana yang kita pilih? Pasti kita akan pilih dapat 27 plastik, ya, karena lebih banyak. Ya, kalau dikasih kan begitu kan. Nah, tapi kalau giliran urusan dunia, kadang kita semangat gitu kan, pengen dapat banyak. Tapi giliran urusan akhirat, urusan ibadah, kadang-kadang suka ada rasa malas gitu kan. Udahlah yang penting sholat gitu kan. Iya betul, tapi kalau dia berjamaah kan lebih bagus sholatnya, nilainya lebih tinggi ya. Gitu. Fa in kunta
tatasahalu fi mithli hadzal ribhi fa ayyu fa'idatin laka fi talabil ilmi. Imam Ghazali sampai mengingatkan, jika kamu masih menganggap remeh keuntungan yang besar seperti ini, maka apa manfaatnya kamu menuntut ilmu? Imam Ghazali memberikan istifham inkari, pertanyaan retoris. Ya, ini sebenarnya bukan pertanyaan dari Imam Ghazali. Imam Ghazali mengingatkan kita. Kira-kira gitu gampangnya. Kalau kamu betul-betul penuntut ilmu, ya sholat berjamaah. Ya, jangan malah jangan malah sholat berjamaah. Itu. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar dipelajari, hafal dalilnya. Sholat itu wajib tahu dalil bahwa sholat berjamaah itu keunggulannya 27 derajat. Tahu, tapi nggak pernah sholat berjamaah. Terus kata Imam Ghazali apa? Ngapain? Belajar jauh-jauh tapi tidak diamalkan. Ya, begitu. Jadi kalau bahasa orang Betawi mungkin ngapain ngaji capek-capek tapi nggak diamalin. Nah, kira-kira gitu. Imam Ghazali mengingatkan, jadi jangan kita menganggap remeh. Ya, ini keuntungan besar. Ya, kalau kita mau mengerjakan sholat berjamaah, ya, keuntungan besar. Sayang kalau kita abaikan. Ya, kalau kita menganggap udah yang penting sholat, itu kan tidak seperti itu. Keutamaan sholat berjamaah lebih tinggi. Ya, jadi ini diingatkan oleh Imam Ghazali kepada kita. Kalau tidak ada uzur, usahakan 5 waktu kita berjamaah. Kenapa? Wa innama thamaratul ilmi al-amalu bihi. Kenapa? Karena buah dari ilmu itu ya mengamalkan. Jadi kalau seandainya orang punya ilmu, ya, tapi tidak mau mengamalkan, maka ilmunya sia-sia. Kalau dalam bahasa yang lain, Imam Ghazali kan dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali sampai mengatakan apa? Al-ilmu bila amalin junun. Ilmu tanpa diamalkan itu gila. Wal amal bi ghairi ilmin la yakun. Amal tanpa didasari ilmu itu sia-sia, tidak berguna, karena tidak diterima. Jadi dua-duanya harus ada, ilmu dan amal. Jangan hanya ilmu saja diperbanyak, amal dikurangi. Ya. Nah ini penting nih buat kita para santri di rumah. Ayo tetap diamalkan. Biasa di pondok sholat berjamaah. Nah ketika di rumah jangan tinggalkan berjamaah. Ya, jadi bukan hanya sekedar di pondok, bukan hanya ketika ada ustadz, tidak. Kita berjamaah itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mau ada ustadz mau tidak ada ustadz, kita sudah yakin bahwa ini adalah keuntungan besar. Jadi kita manfaatkan kesempatan untuk sholat berjamaah, jangan sampai ditinggal. Itu bukti bahwa ilmu yang kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai ilmunya hanya sebatas dihafalan tapi tidak diamalkan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian apa kata Imam Ghazali? Fa idza sa'aita ilal masjidi, ya, jika kamu jalan ke masjid, sa'aita itu dari kata sa'a yas'a, ya, berjalan. Makanya ada dalam amalan haji itu sa'i, ya, itu berjalan. Ya. Famshi ala hainatin wa tu'adatin wa saqinatin wala ta'jal. Jalannya tenang, gitu ya. Kalau jalan ke masjid jangan buru-buru. Jalannya tenang, berwibawa, jalannya itu ya jangan tergesa-gesa lah, kira-kira gitu. Ya. Kenapa? Ya takutnya kalau tergesa-gesa malah dia jatuh, terserempet atau apa, bahaya. Jadi jalan biasa saja. Ya, kalau kita datang ke masjid awal waktu, insya Allah kita tidak telat dan kita akan dapat rakaat pertama bareng imam, takbir pertama bareng imam. Nah, kalau kita sudah telat, ya misalnya, ya sudah ikut berjamaah. Yang sudah kita dapat, alhamdulillah. Yang kurang, maka kita sempurnakan. Jadi misalnya kita masbuk, kita kurang berapa rakaat, 1 rakaat, ya sudah. Tinggal lanjutkan, ketika imam salam kita lanjutkan. Jadi jangan terburu-buru ya. Waqul fi tariqika, dan bacalah di jalan itu. Selama kita jalan dari rumah ke masjid, baca tuh. Apa bacanya? Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sukhtika wa ibtigha'a mardatik.
Fas'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau mau dibaca sangat bagus. Silahkan. Atau kalau belum hafal zikir yang seperti ini, silahkanlah zikir yang baik selama perjalanan itu. Dia boleh mau baca tasbih ya sambil jalan, daripada dia di jalan bengong ya, atau diam saja ya. Atau kalau dia mungkin punya hafalan Quran, sambil di jalan dia baca hafalan Qurannya ya. Jadi dari rumah ke masjid lumayan, dia sambil jalan dia murojaah ya hafalannya, itu kan alhamdulillah sepanjang perjalanan itu dia akan dapat pahala yang besar gitu ya. Nah, itu selesai adab keluar menuju masjid, dari rumah menuju masjid. Nah, sekarang bagaimana adab ketika kita masuk masjid? Ya. Kita sekarang melanjutkan ke adab masuk masjid. Adabu dukhulil masjid. Adab ketika kita ingin masuk masjid. Ya. Fa idza aradta ad-dukhul ilal masjid faqaddim rijlakal yumna. Ya, jika kamu ingin masuk ke dalam masjid, maka dahulukan kakimu yang kanan. Ya, karena masjid tempat yang baik, maka kita dahulukan kaki kanan kita. Ya, kalau sebelumnya kita bahas bab masuk ke kamar mandi, kita dahulukan kaki kiri kita. Kenapa? Karena kamar mandi itu bukan tempat yang baik. Ya, di situ tempat kumpulnya banyak setan. Makanya kita berdoa, ya kan? Kalau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Tapi kalau masjid itu tempat yang baik, makanya kita dahulukan kaki kanan kita ketika ingin masuk. Waqul, dan baca. Apa yang kita baca? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Ya, ini salawat dulu. Imam Ghazali mengajarkan kita baca salawat dulu. Kemudian baca doa, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ini doa yang diajarkan Imam Ghazali. Memang kadang-kadang banyak riwayat doa. Biasanya mungkin kita baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ada juga, silahkan, itu doa yang bagus. Kadang-kadang ada riwayat lain doanya seperti ini atau yang lain, boleh saja kita baca ya. Wa mahma ra'aita fil masjid man yabi'u aw yabta' faqul la arbahallahu tijaratak. Dan manakala kamu melihat ada orang di masjid, ya di dalam masjid itu mereka jual beli, maka ucapkan la arbahallahu tijarata. Kita boleh mengucapkan la arbahallahu tijarata. Mudah-mudahan Allah tidak berikan keuntungan untuk dagangan. Kenapa? Karena masjid bukan untuk tempat itu. Kita di sana untuk fokus ibadah dulu. Ya, kalau mau bertransaksi jual beli, keluar dulu dari masjid. Ya, bicarakan urusan dunianya di luar dulu. Jangan di dalam masjid, nanti akan mengganggu aktivitas utama kita di dalam masjid. Wa idza ra'aita fihi man yunshidu dhalatan faqul la raddallahu 'alaika dhalatak. Ya, dan jika kamu melihat ada orang ya yunshidu dhalatan ya, kalau bahasa gampangnya gini, teriak-teriak lah gitu. Teriak-teriak nyari barangnya yang hilang. Jadi kata-kata kalau dalam hadis dikatakan yunshidu itu nyari barang hilang tapi dengan suara yang keras. Oh, ada yang lihat. Nah, kira-kira gitu. Oh, ada yang lihat. Oh, handphone saya enggak? Teriak-teriak. Beda kalau dia nanya baik-baik kepada DKM misalnya. Pak, mohon maaf. Tadi saya sholat di sini. Handphone saya sepertinya jatuh. Barangkali ada yang menemukan. Nah, itu bukan yunshidu dhalatan. Dia mencari barang yang hilang. Tapi kalau sampai teriak-teriak dengan suara yang tinggi, itu kategorinya yunshidu dhalatan. Itu jangan. Ya, jadi sampai Nabi mengatakan kalau ngedengar orang gitu, boleh tuh didoakan la raddallahu 'alaika dhalatan. Mudah-mudahan Allah tidak kembalikan barangmu yang hilang. Kenapa? Karena dia dengan teriak-teriak gitu dia tidak sopan. Adab di masjid tidak boleh seperti itu. Ya, seakan-akan dia seperti suudzon kepada orang yang ada di masjid. Ya. Harusnya kita tidak seperti itu. Silahkan saja konfirmasi, cari barang kita yang tanyakan kepada pengurusnya, tapi dengan cara yang baik. Itu tidak dilarang. Tapi kalau sampai dengan suara tinggi dan seakan-akan curiga kepada orang lain, nah itu tidak dibenarkan. Adzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya, seperti itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa idza dakhaltal masjid, jika kamu masuk masjid,
Fala tajlis hatta tusalliya rak'atai tahiyyah. Jangan kamu duduk dulu sampai kamu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi kalau adab di masjid itu penghormatannya adalah dengan sholat tahiyatul masjid. Beda kalau adab di di Ka'bah ya, di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram mungkin tawaf ya, gitu. Kalau di masjid kita biasa umumnya ya sholat dulu tahiyatul masjid 2 rakaat. Gitu ya. Fa illam takun ala taharatin. Nah, sekarang kalau kamu datang ke masjid dalam keadaan tidak suci, batal, misalnya wudunya di jalan atau belum wudu memang dari rumah. Ya, aulam turid fi'laha, atau kamu memang tidak mengerjakannya, tidak ingin mengerjakannya, langsung duduk aja. Kafat kal baqiyatus salihat salasan. Ya, cukup kita ganti ya kafaratnya boleh dibilang gitu ya dengan al baqiyatus salihat 3 kali. Kita baca tuh al-baqiyatus shalihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah itu kita baca tuh 3 kali. Wakil arba'an, ada juga yang berpendapat bacanya 4 kali. Kalau kita terlanjur duduk sebelum sholat tahiyatul masjid. Wakila thalathan lil muhdits wa wahidah lil mutawaddi. Dan ada juga pandangan yang mengatakan kalau orang yang batal wudunya, tidak punya wudu gitu ya, bacanya 3 kali. Tapi kalau orang yang punya wudu tapi langsung duduk, tidak langsung sholat, bacanya sekali ya. Tapi kalau ada pandangan seperti ini, kita ambil pandangan yang pertama ya, 3 kali cukup. Mau yang wudu atau tidak wudu, dia baca 3 kali ya, baqiyatus shalihat ya. Fa illam takun shallaita fi baitika rak'atil fajri fayujzi'uka adauhuma anit tahiyyah. Jika kamu belum sholat di rumahmu 2 rakaat fajar, belum sholat sholat qobliyah subuh kita belum ya. Fayujzi'uka adauhuma anit tahiyyah. Maka cukup kita buat kita memadai sholat 2 rakaat qobliyah subuh tadi daripada tahiyat. Maksudnya apa? Datang ke masjid. Di rumah tadi belum sholat tahiyat masjid ya, belum sholat qobliyah subuh ya. Begitu datang ke masjid, kita niatnya sholat qobliyah subuh. Terus tahiyatnya gimana? Include sudah ke dalam qobliyah subuh tadi. Kenapa? Sebab yang namanya datang ke masjid, penghormatannya sholat. Nah, ketika kita sholatnya qobliyah subuh, maka itu sudah masuk kategori tahiyatul masjid, gitu ya. Jadi tidak perlu niat sholat tahiyatul masjid dulu lalu qobliyah lagi, tidak perlu begitu. Kalaupun dia hanya melaksanakan qobliyah subuh saja sudah memadai untuk dia tahiyatul masjid ya. Begitu juga dalam sholat-sholat yang lain ya. Fa idza faraghta minar rak'atain fanwil i'tikaf. Nah, jika kamu sudah selesai ya mengerjakan 2 rakaat tadi itu tahiyatul masjid atau sholat qobliyah subuh, kalau seandainya sudah tadi belum di rumah, fanwil i'tikaf, maka niatkan i'tikaf di masjid. I'tikaf. Jadi selama di masjid kita i'tikaf itu kan dapat pahala terus. Ya. Wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rak'atail fajri. Kemudian berdoalah ya, dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah sholat sunnah fajar 2 rakaat. Ya, ini doanya agak panjang, saya tidak terjemahkan semua. Nanti silahkan cek doanya di buku Bidayatul Hidayah sendiri ya. Di buku terjemahannya mungkin ada doanya ya, beserta artinya di situ ya. Nanti bisa dibaca. Doanya agak panjang nih. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'thi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyid biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa taqdi li biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qassamtahu li. Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufur wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah
Allahumma inni as'aluka al-fawza 'indal liqa' was-sabra 'indal qada' wa manazil asy-syuhada' wa 'aisha as-su'ada' wa nasra 'alal a'da' wa murafaqatal anbiya'. Allahumma inni anzil bika hajati wa in da'ufa ra'yi wa qasura 'amali wa iftaqartu ila rahmatik fa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal buhur an tujirani min adzabis sa'ir wa min da'watis subur wa min fitnatil qubur. Allahumma ma qasura anhu ra'yi wa dha'afa anhu 'amali wa lam tablughu niyyati wa umniyati min khairin wa'adtahu ahadan min ibadika aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqika fa inni arghabu ilaika fihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna hadina muhtadina ghaira dallina wala mudillin harban li a'daika wa silman li awliyaika nuhibbu bihubbika an-nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Allahumma hadha ad-du'a wa 'alaika al-ijabah wa hadha al-juhdu wa 'alaika at-tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma dzal hablis syadid wal amrir rasyid as'aluka al-amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabin asy-syuhud ar-ruk'is sujud al-mufina laka bil uhud innaka rahimun wadud wa innaka taf'alu ma turid. Subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bihi subhana man labisal majda wa taqarram bihi subhana man la yanbaghi tasbihu illa lahu subhana dzil fadli wan ni'am subhana dzil judi wal karam subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmihi. Allahumma ij'al li nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi 'idhami wa nuran min bayni yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shamali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nuran wa atini nuran a'zam nurin waj'al li nuran birahmatika ya rahmar rahimin. Itu doanya cukup panjang ya. Jadi kalau kita biasakan ya nanti insyaallah lancar. Kalaupun tidak doa itu yang panjang, silahkan banyak doa yang lain, nggak apa-apa. Kita bisa baca biasanya tasbih ya, boleh, atau mau baca Quran sambil nunggu waktu, boleh. Yang penting jangan melakukan sesuatu yang sia-sia, yang melakukan sesuatu yang kira-kira akan malah tidak ada manfaatnya, bahkan bisa mendatangkan dosa. Lebih baik kita baca doa yang banyak. Doa apa saja deh, kalau nggak hafal tadi itu kan wiridnya Imam Ghazali yang biasa beliau baca. Jadi kalau kita mau baca doa lain, boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan. Silahkan baca doa yang baik-baik, silahkan ya. Fa'idza faraghta, nah itu tadi doanya panjang ya. Fa'idza faraghta, kemudian kata Imam Ghazali, fa'idza faraghta minad du'a, jika kamu sudah selesai berdoa, baca doa tadi, fala tashtagil ila waqtil fardhi, jangan sibukkan dirimu dengan yang lain untuk menuju waktu fardu tadi, illa bifikrin, kecuali kita tafakkur di situ, kita berpikir, atau tasbihin, atau bertasbih, atau qiraati Quran, atau kita baca Quran. Nah, gitu baca Quran, silahkan. Atau baca tasbih. Biasanya orang-orang di masjid itu baca tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Biasanya sampai 100 kali dibaca sambil menunggu iqamah ya. Itu bagus daripada dia ngobrol. Ya. Silahkan isi waktunya. Fa idza sami'tal adzan fi athna'i dzalik faqta ma anta fihi washtagil bi jawabil muadzin. Nah, sekarang kalau kamu dengar suara azan ya, di tengah amalmu tadi, kita lagi tasbih kah, kita lagi baca Quran kah, kita sedang tafakkur gitu ya. Kemudian azan, muadzin. Nah, sudah, stop dulu amaliyah kita tadi. Qurannya tutup dulu. Ya. Zikirnya berhenti dulu. Ya, tasbihnya berhenti dulu. Ya. Apa yang kita lakukan? Jawab muadzin. Ya, muadzin azan kita jawab. Ya, seperti biasa. Bagaimana fa idza qala al muadzinu Allahu akbar faqul mithla dzalik. Jika muadzin bilang Allahu akbar, jawab yang sama, Allahu akbar.
Wa kadzalika fi kulli kalimah. Begitu juga di setiap kalimat azan. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab yang sama. Illa, kata Imam Ghazali, fil hayalatain, kecuali dalam dua hayalah. Apa itu dua hayalah? Kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ya, itu hayalah namanya, ya. Faqul fihima. Kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu juga ketika mengatakan hayya 'alal falah, ya. Dua-duanya kita baca jawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena yang pertama Allahu akbar, asyhadu an la ilaha, itu zikir. Ya, kita jawab dengan yang sama. Tapi begitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu kan seruan. Dan kita tidak akan bisa memenuhi seruan itu, ya, ajakan itu, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena faktanya banyak orang yang rumahnya dekat masjid tapi nggak ke masjid juga, gitu kan? Justru kadang-kadang yang datang ke masjid itu malah yang jauh rumahnya datang. Yang dekat nggak tahu ada uzur apa, apakah mungkin sakit atau mungkin tidak terbiasa bangun pagi sehingga akhirnya berat. Tapi kalau yang dia terbiasa, meskipun jauh pun dia datang. Ya. Fa idza qala, jika muadzin mengatakan as-shalatu khairum minan naum, ya. Ini baca naumnya jangan panjang-panjang, nanti orang pada ketiduran. Ya, sholatu khairum minan naum. Nanti orang yang di rumah dengarnya naumnya aja, nanti ketiduran. Bacanya pendek aja. Sholatu khairum minan naum. Ya, salat lebih baik daripada tidur. Maka jawab, qul shadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, itu jawaban kita ketika mendengar kalimat as-shalatu khairum minan naum, ya. Nah, itu selesai. Begitu juga nanti seterusnya kan, Allahu akbar, la ilaha illallah, azan kita jawab yang sama. Nah, sekarang fa idza sami'tal iqamata, kalau kamu mendengar iqamah, ya, sudah waktunya salat nih, iqamah nih. Faqul mithla ma yaqulu, maka ucapkan juga seperti yang diucapkan oleh muadzin. Illa fi qaulihi qad qamatis shalah, kecuali ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah. Maka jawabnya apa? Faqul aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu. Nah, itu bacaannya gitu. Jadi kita mohon supaya Allah kekalkan salat ini. Kan dikatakan qad qamatis shalah. Salat sebentar lagi akan berdiri. Ya, qad qamatis shalah itu qadnya kalau kata ulama maknanya litakrib, ya, maknanya sebentar lagi salat akan didirikan. Maka kita baca aqamahallahu wa adamaha. Mudah-mudahan Allah tegakkan salat ini seterusnya. Ya, mada matis samawati wal ard, selama masih ada langit dan bumi. Maksudnya Allah kekalkan ibadah salat sampai kiamat. Jadi kita sebenarnya mendoakan keturunan kita juga ketika kita membaca aqamahallahu wa adamaha mada matis samawati wal ard. Gitu ya. Kemudian fa idza faragta min jawabil muadzin, kalau kamu sudah selesai jawab muadzin, ya. Faqul, baca lagi doa yang lain, boleh. Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'atika wa idbari lailika wa ikbali naharika an tu'tiya Muhammadanil wasilah wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Mungkin kita biasa baca Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah dan seterusnya. Biasanya gitu. Itu juga sama. Ini mungkin riwayat lain yang biasa diamalkan oleh Imam Al-Ghazali. Gitu ya. Fa idza sami'tal adzan wa anta fis sholati, ya, dan jika kamu mendengar azan wa anta fis sholati, sedangkan kamu sedang salat, maksudnya salat sunnah gitu ya. Ya, salat sunnah tahiyatul masjid atau qobliyah tadi. Fa tutimmus sholata, kamu sempurnakan salatmu. Jangan batalin salatnya. Jadi lagi sholat tahiyatul masjid tiba-tiba azan. Apa yang dilakukan? Lanjutkan sholatnya sampai selesai. Jangan dihitung, oh udah azan nih, jawab dulu deh, batal sholatnya, nggak boleh. Ya, thumma tadarakil jawab ba'da salam ala wajhihi. Kemudian, setelah selesai salam, baru dia susul tuh yang tadi belum dijawab mana, jawab. Gitu ya, seperti biasa. Nah, jadi jangan membatalkan sholat ya ketika ada muadzin azan. Ya. Fa idza ahramal imamu. Nah, sekarang kalau imam sudah mengucapkan takbiratul ihram bil fardi, ya.
Pertama, Allahu Akbar. Fala tashtagil illa bil iqtida'i bihi. Maka jangan sibukkan dengan yang lain lagi. Sudah langsung ikutin, bermakmum kepada imam tadi. Ya. Wa shallil fardhu, dan salatlah fardu seperti imam. Imam salat subuh ya salat subuh. Nanti kalau waktunya zuhur ya salat zuhur, ya asar begitu. Kama ya sayutla alaika fi kaifiyati shalah wa adabiya, sebagaimana yang akan disampaikan kepadamu nanti ya, dalam kaifiyat salat dan adab-adabnya. Ya, nanti ada pembahasan itu sendiri ya. Setelah ini nanti insyaallah ada. Nah, itu salat. Gimana caranya? Nanti setelah bab ini insyaallah pada pertemuan berikutnya. Nah, ini singkat dulu Imam Ghazali menggambarkan. Fa idza faragta, kalau kamu sudah selesai salat subuh tadi ya, sudah selesai salat subuh berjamaah bareng imam, faqul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram subhana rabbiyal aliyyil a'la al wahhab la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah lun ni'mah wal fadl was tsana'il hasan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Zikir setelah sholat. Jadi boleh, nanti zikirnya boleh sendiri-sendiri, pelan-pelan, atau zikir bersama-sama juga boleh, tidak ada masalah ya. Dua-duanya punya dasar dalam agama kita. Gitu ya. Tsumma da'u. Nah, kalau udah selesai zikir setelah sholat itu tsumma da'u. Ba'da dzalika, kemudian berdoalah setelah itu, setelah berzikir doa. Jadi jangan kita habis sholat langsung pergi ya, kalau kecuali ada uzur ya. Kalau nggak ada, duduk dulu, sholat, zikir, doa ya. Bil jawami'il kawamil, dengan doa yang lengkap ya, yang singkat tapi lengkap. Wa huwa ma'allamahu Rasulullah SAW Aisyah radhiyallahu anha, yaitu sebagaimana doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa contohnya? Faqul, baca Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha minan qaulin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Allahumma ma qadaita 'alayya min amrin faj'al 'aqibatahu rusyda. Nah, itu doa namanya doa jawami'ul kalim, doa yang singkat tapi isinya padat, lengkap. Jadi kebutuhan kita, hajat dunia kita, akhirat kita, semua sudah tercover dalam doa itu ya. Atau kalau kita biasa kenal dengan doa sapu jagat, ini salah satunya juga. Selain Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doa yang dikatakan kategorinya doa sapu jagat ya. Atau mau doa yang lain yang biasa kita baca, boleh, bacalah doa yang baik. Atau saya nggak hafal Ustaz doanya yang pakai bahasa Arab, saya mau doa pakai bahasa Indonesia, boleh, nggak masalah, yang penting berdoa ya, jangan tinggalkan doa. Tsumma da'u bima awsa bihi Rasulullah SAW Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian doa lagi kalau mau dengan doa yang diwasiatkan, dipesan oleh Rasulullah kepada Fatimah radhiyallahu anha. Apa doanya? Faqul ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits wa min 'adzabika astajir la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqik tarfata 'ain wa aslih li sya'ni kullih wa aslih li sya'ni kullah bima aslahta bihi salihin thumma qul. Nah, udah itu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Fatimah. Thumma qul ma qalahu Isa ala nabiyina alaihi salatu wasalam. Kemudian kalau mau boleh baca lagi doa yang dibaca oleh Nabi Isa alaihi salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ghazali, apa doanya? Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wala amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairika wa asbahtu murtahinan bi'amali fala faqir afqara minni ilaika wala ghaniyyan aghna minka anni
Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tasuk bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'alid dunya akbar hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Doa, silakan. Ini pilihan yang diajarkan oleh Imam Ghazali, doa-doa yang diajarkan kepada Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah, kemudian juga diajarkan oleh Nabi Isa. Nah, kemudian kata Imam Ghazali, "Tsumman'u bima badalaka minad da'watil masyhurat." Kemudian kamu bisa baca doa dengan doa-doa yang masyhur. Ya, silahkan baca doa yang lain. Kita mau apa? Kita mau baca doa-doa yang lain, silahkan. Ya, masih banyak lagi doanya. Apa? Bebas saja, mau sesuai dengan hajat kita. Wahfadha mimma auratnahu fi kitabid da'awat min kitab Ihya Ulumuddin. Silahkan hafalkan, silahkan jaga wirid-wirid doa itu dengan kitab-kitab di kitab kami yang membahas tentang doa dari kitab Ihya Ulumuddin. Ya, jadi di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menyampaikan banyak doa. Atau mau pakai doa yang lain, ada dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi itu menghimpun banyak doa dan zikir-zikir yang sangat baik, bisa kita amalkan. Ya, silahkan saja kita baca, atau doa-doa yang bisa kita baca silahkan, tidak ada masalah. Nah, insya Allah kalau kita amalkan ini akan menjadi terasa manfaatnya buat kita dalam kehidupan. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kitab Bidayatul Hidayah pada pertemuan besok tentang apa yang mesti kita lakukan pagi-pagi. Nanti di sini Ghazali membagi wazifah atau yang mesti kita lakukan apa sih? Apa kita harus belajar atau kita harus berzikir dan yang lain-lain. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa kita fahami dan bisa kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya insyaallah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.